Suasana duka masih menyelimuti keluarga Nando, seolah langit tak lagi biru dan sinar matahari tak lagi hangat. Di teras depan rumah, Nando duduk terdiam di atas kursi taman. Air mata mengalir perlahan di pipinya, menggambarkan hatinya yang hancur dan hampa. Bayangan istrinya yang selalu tersenyum hangat kini hanya ada di ingatan. Nando masih tak percaya dengan nasib naas yang menimpa Saleha, hingga membuatnya kehilangan nyawa, atau setidaknya begitu yang diyakini oleh orang-orang di sekitarnya. Namun ada keyakinan kecil di hatinya bahwa Saleha masihlah hidup. Dengan penuh harap ia berjanji akan terus menunggu hingga istrinya pulang. Di sisi lain, Citra yang memperhatikan Nando dari jauh memutuskan untuk mendekatinya. Ia melangkah pelan, seolah ingin menunjukkan simpati yang mendalam. Dengan raut wajah penuh duka, ia berusaha menghibur Nando, mengatakan bahwa cobaan ini harus diterima dengan ikhlas. Ia juga menyarankan agar Nando tidak terpuruk terlalu lama. Namun di balik kepura-puraannya, Citra menyimpan motif tersembunyi. Berharap bisa mendekatkan dirinya kepada Nando di tengah kepedihan yang sedang dialaminya. Saat percakapan itu berlangsung, Bies datang membawa secangkir teh hangat untuk Nando. Namun langkahnya yang tergesa-gesa membuat teh itu tumpah dan mengenai kaki Citra. Seketika suasana berubah. Citra berdiri dengan wajah kaget dan memandang bajunya yang basah. Meski amarah jelas tergambar di matanya, ia mencoba bersikap sabar dan meminta Bies lebih berhati-hati. Bies pun hanya bisa meminta maaf dengan wajah penuh penyesalan, sebelum akhirnya masuk kembali ke dalam rumah. Keesokan harinya, pencarian di sekitar danau tempat jaket Saleha ditemukan masih terus berlangsung. Polisi menyisir setiap sudut danau dengan hati-hati. Hingga akhirnya sebuah sobekan kecil dari jaket Saleha ditemukan mengapung di tepian. Sobekan itu kemudian diserahkan kepada Nando dan keluarganya. Saat melihatnya, tangis kembali pecah. Pak Rahmat, Bu Heni, dan Nando merasa seolah dapat merasakan kepedihan yang dialami Saleha di saat-saat terakhirnya. Mereka pun memutuskan untuk melakukan tabur bunga di danau sebagai bentuk penghormatan dan doa untuk Saleha. Hari itu keluarga besar berkumpul di tepi danau. Nando dengan hati yang remuk menaburkan bunga di permukaan air bersama Bara. Air mata mengalir di wajah mereka, seolah setiap tetesnya adalah ungkapan cinta dan kerinduan yang mendalam. Doa-doa dipanjatkan memohon agar Saleha diberi kedamaian. Meski di hati mereka, kehilangan itu masih terasa begitu berat. Namun di tempat lain, Saleha masih hidup, berjuang melawan jeratan Hans dan Bambang yang menculiknya. Dengan tangan yang terikat, ia diam-diam meraih ponsel yang ada di dekatnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia mencoba menghubungi Nando. Tapi usahanya nyaris gagal ketika Hans mendadak masuk ke ruangan dan melihat aksinya. Amarah Hans memuncak, membuat situasi semakin mencekam bagi Saleha. Di sisi lain, Nando menerima panggilan tersebut dengan perasaan bingung sekaligus berharap. Ia mendengar suara yang sangat dikenalnya, yakni suara Saleha. Tubuhnya menegang, emosinya memuncak. Dengan nada penuh harap dan ketegasan, ia bertanya, apakah benar itu adalah Saleha? Suara lirih di ujung telepon membuat hatinya gemetar. Keyakinannya yang dulu hanya secuil, kini tumbuh menjadi harapan besar. Saleha masih hidup.